Highlight Begetron by Fatality. Sampai Biu Oyaha di FFWEC. Week 1 D3 Gym keempat. Maksimal di game kita selanjutnya, di mana kita akan bermain di map Kalahari. Ya, dan kita harus ingat ya, tema dari map Kalahari itu yang kita kenal ya kan, juga diperkenalkan oleh Aji Sven, adalah map penebusan. Mungkin kita akan melihat kali ini ada penebusan dari tim EVOS. Mungkin mereka bakal dapetin 40 kill ya kan, dan dapetin Booyah, kita nggak tahu, tiba-tiba langsung nambah 52 poin. Ya, kita nggak tahu, namanya kita juga nggak tahu. Betul, tapi dari 3 game yang sudah dimainkan hanya 1 poin saja. Lawan mereka di confinement yang bisa saja nanti akan ada pergerakan dari Begetron by Vitality yang berada seputaran Council Hall, atau mungkin dari arah Shadow Esports dari Santa Catarina. Namun di bagian bawah sudah terjadi pertempuran antara SCD akan berhadapan dengan Twisted Mind, juga Onyx Zero berhasil buat terjatuh, dan SCD harus puas di placement ke-12 di mana 4 poin eliminasi sudah berhasil diamankan Twisted Mind. Ya, udah merasakan keberadaan tembakan dari belakang dan udah tahu kalau misalkan ada satu tim yang ngincar mereka di dekat mereka. Ya, itu dia. Ada satu UAV light juga yang sudah akan digunakan mendeteksi beberapa player dari tim Twisted Mind yang sudah sangat dekat sekali dengan salah satu player belakang di tim Onyx itu sendiri. Satu upaya pelemparan granat gagal untuk menjatuhkan siapapun, namun di sini Crime masih akan mendapatkan pressure. Bas berada di bagian depan sana, dan Crime berhasil buat terjatuh kali ini. Zero memberikan follow up dari bagian atas sana, belum berhasil mendapatkan siapapun. Namun Adam di tempat yang berbeda mendapatkan vision yang cukup baik, namun dilepas tembakannya karena masih ada satu player dari tim Twisted Mind yang datang menuju ke arah seorang Adam dan berhasil buat terjatuh kali ini. Masih ada perlawanan yang akan dilakukan, di jump berada di bagian depan sana menjatuhkan seorang Adam, dan Putra satu-satunya player Onyx yang tersisa sendiri kali dalam bahaya. Ya, posisi dari Crime tadi benar-benar jelek kalau menurut gua, ada di depan, di garis paling depan, sementara gak bisa kabur dari para pemain Twisted Mind, dan akhirnya dimajuin dengan sangat bagus. Sekalipun tadi awal lemparan granat dari Twisted Mind juga gak bisa ngejatuhin siapa-siapa, tapi Crime sendiri gak bisa lari kemana-mana. Dan kita lihat di sini Begetron udah berhasil dapetin satu knock untuk tim Aurora yang kalau menurut gue ketinggalan sendiri, dan ini udah ada hitlist juga dikeluarin sama Begetron ternyata ke arah tim GOW. Lah berada di sana. Di sisi lain kita akan melihat pergerakan dari tim EVOS Divine berputar satu map utuh kali ini, di mana bagian depan yang kita sudah lihat adanya pergerakan dari seorang Tekui dan juga Non-Seven berada di bagian depan sana. Aimgad akan melihat sebentar lagi, sudah ada informasi yang akan diberikan. Aimgad sudah akan menggunakan satu woodpickernya, namun Ray berhasil buat terjatuh oleh seorang Tekui yang menggunakan IC-ACT. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Aimgad kali ini? Mencari posisi, memberikan tembakan bagian depan sana, namun sulit sekali rasanya bagi seorang Aimgad akan berhadapan dengan 3 player dari tim WAG, di mana Russia berhasil buat terjatuh kali 600 koin. Masih ada satu Venom ke sini yang harusnya bisa digunakan untuk menerima, namun satu player datang dan Aimgad masih bisa survive, memberikan perlawanan. Non-Seven berhasil dibuat terjatuh menuju ke arah Venom ke sini, berhasil merevive satu. Setidaknya sangat cepat pergerakan yang dilakukan. Masih ada Tekui berada di bagian atas, satu pelemparan dari Flash Freeze dilakukan dari seorang Tekui tadi. Masih ada satu mobil yang bisa digunakan untuk menjauh dari keberadaan WAG, namun tetap gagal untuk bisa survive. Ya, dan akhirnya Rasha berhasil ngidupin 2 temannya. Kalau menurut gue tadi posisi dari para main EVOS agak kurang begitu siap untuk menghadapi Tekui, karena Tekui sendiri berhasil knock 2 orang dari pemain EVOS. Aimgadnya akhirnya agak berlari ke bawah dan lumayan lincah sehingga dia bisa ngidupin 2 dari temannya dan juga berhasil menang duel lawan 6-7. Kalau menurut gue itu adalah poin krusial juga dari seorang Aimgad, di mana dia bisa bertahan, menangin duel, hidupin temennya, dan akhirnya sekarang EVOS bisa ngidupin semua orang lagi. Dan ini kita lihat GOW menu di sebelah kanan ataupun di area minimap. Sementara kita bakal ngelihat Shadow Esports yang tadi udah di di hitlist sama tim Heavy sepertinya, karena sekarang para main dari tim Heavy udah masuk ke atas gedung dari para main Shadow Esports. Itu dia, Shadow Esports 4 player bertahan di lantai 2, dan Kai datang dengan menggunakan Valiant Dash-nya kali ini memberikan perlawanan terhadap 4 player dari tim Shadow Esports. Hanya bisa bertahan di balik gol yang mereka buka, namun kali ini sudah akan jual beli serangan terjadi. Masih bertahan saja di balik satu tembok dan juga gol yang mereka pasang. Ada satu upaya pelemparan granat namun masih gagal untuk bisa menjatuhkan siapapun. Tembakan datang dari arah yang berbeda, mana Koja berhasil menggunakan M79-nya menjatuhkan satu player dari tim Shadow Esports. Dan Drin memutuskan untuk mundur, namun 2 player juga terculik kali ini. Di upaya yang lain dilakukan
dilakukan oleh seorang Koja juga berhasil dibuat terjatuh sehingga Bigetron by Vitality hanya menyisakan 3 player untuk saat ini. Ya, ini adalah perang yang cukup pelik ya di antara keempat tim karena di situ Twisted Mind akhirnya join juga dan berhasil dapetin kill dan ternyata udah ada para main Shadow Esport yang tadi waktu kabur juga bisa digas sama para pemain tim Heavy dan ini adalah orang terakhir yang gak akan bisa selamat. Selamat tinggal Shadow Esport harus puas di peringkat ke-11. Itu dia placement 11 menjadi tempat yang mungkin harus disiapkan untuk tim Shadow Esports. Namun ini dia Dix memberikan upaya perlawanan tempat yang berbeda dan di tempat lainnya Onyx berhasil memulangkan dari God of Valve. Dix sendiri saja dengan 1.200 koin yang dia miliki harusnya masih bisa memberikan upaya revive terhadap dua temannya mungkin untuk saat ini. Ya, dan kalau kita lihat tadi juga lumayan pintar sebelum dia masuk kayaknya dia nge-arfon dulu market yang ada di situ dan ketika 0 orang dia akhirnya yakin untuk bisa masuk dan berhasil nge-revive dua temannya. Tapi Bigetron dengan keadaan yang udah ke-revive agak sedikit compang-camping untuk masuk ke area berikutnya. Dan kita lihat di sini Onyx bakal ketemu sisaan dari Aurora Gaming. Itu dia, satu player dari tim Aurora Gaming berhasil dibuat terjatuh. Masih ada satu player lagi, Diexal berhasil dijatuhkan oleh seorang sini menggunakan Woodpecker-nya. Dua player lagi yang masih bertahan di bagian depan sana. Azril 25, Zeus juga dalam bahaya kali ini. Hanya berputar saja yang bisa dilakukan oleh seorang Azril. Namun pressure datang dari seorang Adam dan Putran datang menggunakan M590-nya. Azril cukup sekarat dan berhasil kali ini untuk bisa survive meskipun hanya mendelay terjatuhnya dia saja. Satu player terakhir yang tersisa sendiri saja di tim Aurora Gaming juga harus ditumbangkan oleh Onyx. Ya, sayangnya tadi ada momen di mana Shiro ditumbangin. Kalau enggak gue rasa pemain Aurora yang terakhir bisa dapet Zeus dan di team wipe. Tapi ternyata itu cuma delay doang. Delay doang. Karena akhirnya berhasil di wipe juga. Begitu juga dengan sepertinya tim Heavy yang berhasil di wipe oleh Twisted Mind di tempat yang lain. Ya itu dia, padahal di satu tempat yang sama Onyx itu belum lama lakukan fight sama God of War gitu. Yang di shrine juga mungkin di daerah situ. Tapi ada Aurora, kita nggak ngelihat warnya seperti apa. Aurora itu mungkin mau datang, makanya kebangun setup dia. Kayak Azril sama Zeus-nya di mana, di Excel-nya ada di mana gitu tadi. Tapi Onyx itu ngerespon cepat dengan mungkin mereka sudah mengetahui karena ada satu UAV light yang digunakan tadi mendeteksi adanya titik-titik player. Di-commit lah oleh Adam dan Putra. Dia tahu lagi mau commitnya ke arah mana. Ke titik-titik yang sendiri. Mungkin titik merah yang sendiri di minimap mereka dia commit. Komunikasinya juga berjalan dengan baik yang membuahkan hasil cukup baik dengan poin eliminasi dua tim di satu tempat yang sama dengan timing yang tidak jauh berbeda. Itu hasil yang sangat bagus yang bisa didapatkan Onyx. Ya, dan kalau misalkan kita ngelihat dari Onyx sendiri ini mungkin ya bakal jadi PR yang lumayan kalau misalkan mereka menangin masuk, tapi WAG sepertinya ketemu sama EVOS dan EVOS akhirnya menangin fight di sini. Ya, masih ada beberapa player juga dari tim WAG. Namun jalur kanan akan diambil oleh player-player dari tim EVOS Divine. Masih bertahan di dalam satu time turner yang mana sudah ada kiriman dari Cryomine, namun WAG memberikan respon yang sangat baik untuk mereka di mana berhasil menjatuhkan seorang Ray. Aimga tidak bisa memberikan backupan, tarik mundur ke bagian belakang mungkin solusi yang bisa dilakukan untuk saat ini di mana 4 player dari tim WAG komit terhadap apa yang sudah dilakukan oleh tim EVOS Divine sebelumnya. Ya, EVOS mau gak mau harus melakukan hal ini karena mereka harus masuk ke dalam zona dan yang menghalangi mereka masuk ke dalam zona adalah WAG. Kita lihat dari sudut pandang Aimgad seharusnya mereka tahu kalau misalkan WAG udah mulai masuk meninggalkan mereka. Tapi masalahnya EVOS sendiri masih kehilangan satu orang Ray dan mungkin rahasia yang bakal dikirim ke arah market untuk ngidupin seorang Ray karena kita lihat tadi dia menggunakan launchpad dan udah dihidupin juga sama Rasha. Dan ini kalau menurut gua gimana caranya EVOS coba untuk ngatur strategi masuk ke dalam karena WAG itu sebenarnya masih mantau mereka. Mungkin mereka bisa minta bantuan dari Onyx ya. Gimana dong caranya, Mas? Caranya gak bisa. Onyx-nya di tempat yang berbeda juga masih kesulitan juga, nantinya dia juga sendiri harus bisa masuk dalam zona. Namun itu dia Ray yang baru aja di revive oleh seorang Rasha juga sudah harus terjatuh oleh seorang Depas dengan menggunakan karnya. Namun masih lagi-lagi kita melihat dua player dari tim EVOS Divine di sini setidaknya masih terhalang pergerakan mereka. Mungkin WAG sudah move dari satu titik, namun Onyx yang baru masuk ke pertempuran ini juga mereka tidak menyadari bahwasanya di luar zona sana
Ada EVOS dan ternyata kejadian beneran Onyx ngusirin WAG Setidaknya ngusir. untuk tim EVOS dan setidaknya mungkin ngasih sedikit peluang masuk. Tapi EVOS-nya cukup menarik pergerakannya, Onyx-nya. Karena dia bergerak keluar zona seolah mencari sesuatu dan udah ada Arfon di situ. Udah kelihatan kalau misalkan ada satu orang yang masuk di area Arfonnya. Ya itu dia sudah kelihatan harusnya Rasya dan juga Aimgard bersama seorang Kocel berhasil buat terjatuh, artinya Ray yang tersisa sendiri saja di tempat yang berbeda mungkin, yang baru aja di revive untuk kesekian kalinya di game kalahari kali ini. Entah dia ada di mana dan mungkin masih bisa survive, namun sayang sekali. EVOS Divine harus puas di placement ke-7. Setidaknya dapat poin placement akhirnya di game keempat ini. Dapat poin yang lebih baik lah dari game yang sebelumnya. Dan kita lihat WAG yang tadi sempat diusir Onyx mencoba untuk masuk ke arah tim Falcon yang defense-nya lumayan enak. Ya. Udah ada Cryomine dikeluarin juga dan satu orang berhasil di knockdown. Itu dia Pina datang dengan menggunakan Valiantesnya on fire mencari tempat yang berbeda, namun kali ini Pina berhasil buat terjatuh juga. Hwang akan memberikan upaya perlawanan, namun Limit datang dari tempat yang berbeda memberikan tembakan ke bagian dalam, masih sempat dihalawi dengan menggunakan blow, namun Keroro datang menggunakan senjata SMG-nya. Please One tersisa sendiri dan wipe out WAG di tangan tim Falcons. Ya, tapi sekarang kita lihat belum selesai pertarungannya karena tim Falcon bakal harus lari dari para main Buriram yang udah menargetkan mereka. Dua player berhasil dibuat terjatuh kali ini, menyisakan Keroro berada di sisi jauh sana menggunakan satu medkitnya, namun begitu by Vitality tumpuk di satu titik yang sama. Onyx juga melakukan fight, dan satu dua player juga Cry berhasil buat terjatuh, masih ada Exposy berada di bagian depan sana. Weapon Twisted Mind harusnya sudah harus rata di tangan Onyx. Wah, play yang sangat bagus dari Onyx. Mereka pengen coba untuk masuk ke arah zona dan ternyata mereka menemukan Twisted Mind tanpa ragu-ragu, di wipe begitu saja oleh Onyx. Lagi-lagi Onyx sekarang punya kesempatan besar ya untuk dapetin buyah kedua mereka menurut gue di Kalahari dengan dia udah jadi tim yang paling dekat sama zona. Mereka harusnya bisa ngebagi vision untuk ngelihat ngecover begitu banyak area. Mungkin ke sebelah atas ada BTR, mungkin karena ada tembakan juga udah dikeluarin, mereka tahu posisi Buriram di mana sekarang. Ya itu dia satu upaya Cryomine juga dilemparkan dari arah Buriram United Esports menuju ke arah pertahanan dari tim Onyx. Begitu juga yang dilakukan oleh tim Bigetron by Vitality. Ada satu lightning zone yang membahayakan bagi tim yang mungkin akan bergerak, termasuk player yang pasang juga karena posisinya open sekali, nggak ada satu compound yang solid yang bisa mencegah terkena lemparan atau ledakan dari lightning zone ini. Dia upaya lemparan granat juga Koja berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Juna, di mana upaya revive mungkin belum datang saat ini yang membuat Koja juga harus tumbang. 3 player aja tersisa. Joel terjatuh, Zero menjadi orang Cibeng dan Dix tersisa sendiri. Kali ini masih ada Wasana yang akan datang dari arah belakang bersama Moses Juna dan juga Get High, namun Zero berada di satu monster truck. Cry membuka momentum yang sangat baik sekali di mana berhasil membuat jatuh satu orang Get High. Cry mungkin akan membawa teman-temannya memberikan pressure yang lebih lagi terhadap Buriram, berputar ke arah kanan. Zero ditinggalkan sendiri saja, masuk satu tadi, namun masih ada satu upaya Gluol untuk bertahan. Dix masih bisa bertahan survive sejauh ini meskipun dirinya sudah terkena Cryomine, masih berlindung, masih ada Energizer yang mungkin akan digunakan oleh dirinya. Adam bersama Zero kali ini berduet menari-nari untuk mencari siapapun yang terlihat dari tim Buriram United Esports. Satu lagi granat yang akan datang ke pertahanan mungkin dari seorang Crime, namun Putra berduel. Putra berhasil buat terjatuh oleh seorang Juna. Masih ada Adam dan juga Wasana yang datang. Upaya revive akan dilakukan, namun gagal. Zero-nya pun berhasil buat terjatuh kali ini. Lemparan dari Skylar dan seorang Crime menuju ke arah depan sana dan Dix curi-curi untuk bisa melemparkan satu buah granat. Masih ada Adam sendiri dari tim Onyx menjatuhkan satu player dan Dix masih bertahan. Dan ini dia upaya dari seorang Dix akan berhadapan dengan satu player terakhir tentunya dari tim Buriram Moshi dengan menggunakan dual step yang sudah dilemparkan satu Cryomine. Dix akan sendiri saja menggunakan dan itu dia akhirnya Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan boya. Wow, luar biasa banget play yang dibuat oleh seorang Dix, bertahan di antara gempuran dua tim yang masih komplit dengan sabar, menunggu momentum, menunggu kesalahan dibuat, dan akhirnya momentum itu tiba dan dimanfaatkan dengan sempurna. Satu Valiant Dash, 2 peluru dihabiskan. Buyah untuk Bigetron.